Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat semua dimanapun berada. Kembali lagi kesempatan siang hari ini kita kembali dalam JSA Jangan Salah Arah, membahas berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah arah. Baik, di kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan diskusi JSA kita tentang pernyataan ya Bupati Kabupaten Meranti ya di Riau yang sebelum kita membahasnya dengan narasumber, kita simak video pengantar ini terlebih dahulu. Adu pendapat dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman dalam rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru Riau. Adil menyatakan kekecewaannya atas dana bagi hasil minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Kemenkyu. Tadi kami sampaikan itu formulanya seperti itu, Pak. Bukan hanya diberikan kepada penghasil, kebijakan di Undang-Undang KPD yang baru itu menggariskan bahwa dinikmati bukan hanya oleh daerah penghasil, tapi juga daerah yang berbatasan, daerah yang pengolahan, dan daerah lainnya untuk sebagai pemerataan. Jadi kalau berdasarkan formula pasti kami bayarkan. Formulanya itu. Gitu Bapak. Jadi Pak, saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu, ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mudah ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya, itu PMK. Pertanyaan mengapa uang kami dulu 114, sekarang 115. Naiknya cuma 700 juta saja. Kami naik per triwulan 3 naik 6%. Dihitungkan bulan 12 naik 20%. Berarti minyaknya tambah banyak. Di BOR sekarang 7.800, hampir 8.000 barel per day. Ini orang SKK Migas yang ngomong di Bandung, Pak. Bukan saya ngomong asal-asalan. Lah pertanyaannya, lah minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim, Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah, Pak. Dibagi rata kemana? Dan berikut kami tampilkan profil dari Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi salah satu wilayah penghasil minyak bumi di Indonesia. Baik, tadi ya kita sudah saksikan ya pernyataan Pak Bupati Meranti ya Muhammad Adil dalam rapat dengan Kementerian Keuangan ya. Nah ini terus kemudian kan ada tanggapan ya dari staf khusus Kementerian Keuangan yaitu Bapak Justinus Prastowo ya yang meminta Pak Muhammad Adil untuk minta maaf dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana Bang Matnur melihatnya ini? Silakan Bang. Bupati Meranti ini sudah menjadi pembicaraan publik ya.
Dan ternyata Kementerian Keuangan melalui juru bicaranya, Bapak Justinus Prastowo, itu memberikan satu sanggahan yang detail, yang berdasarkan data, ya. Tetapi bantahan itu kok kesannya Kementerian Keuangan jadi arogan gitu ya. Kalau Pak Luki tadi kan berlindung atas nama undang-undang, nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya. Kalau Justinus ya malah menyerang Meranti, Bupati Meranti, katanya daya serapnya rendah ya. Kalau daya serap rendah itu mengindikasikan bahwa jangan-jangan bupatinya itu tidak bekerja dengan baik. Makanya kemiskinannya ekstrim, bukan karena pemerintah pusat tidak memberikan dana. Kalau daya serapnya rendah, bisa jadi pemerintah daerah yang salah mengelola perencanaan dana. Ya. Nah, saya kira statement Justinus yang menyerang Bupati Meranti dengan daya serap ya Kabupaten Meranti yang rendah, itu saya kira menunjukkan bahwa juru bicara ini sangat arogan gitu ya. Sebenarnya kan gini ya, Bro Mustafa ya. Kita ini harus tahu esensi dari protesnya Bupati Meranti. Esensinya apa sih? Kok sampai seorang bupati yang tentunya dia sudah dipilih berdasarkan pilkada ya, serentak, pemilu secara langsung. Ini kan dia punya tuntutan untuk konstituennya. Ya, sebagai seorang yang politisi ya kan, dia harus mendeliver program itu kepada masyarakat. Nah, sementara program-program yang dia janjikan tidak bisa berjalan kalau dia tidak memiliki anggaran yang mencukupi di APBD-nya. Dan salah satu sumber pendapatan APBD itu adalah dana transfer daerah, dana bagi hasil migas. Nah, ini yang kemudian dia protes, kenapa kok jumlahnya malah menurun. Ya, bukan dana bagi hasil secara keseluruhan ya, tetapi khusus yang migasnya itu. Padahal menurut dia, klaimnya bahwa wilayahnya dia jumlah minyak yang diambil itu meningkat terus. Harga dolar juga meningkat, dan juga istilahnya BBM di dalam negeri juga meningkat. Kok daerah malah nggak mendapatkan hasilnya? Sebetulnya itu kan esensi pertanyaannya. Nah, ini kita lihat infografisnya ini tuh, Mustafa ya. Ada 5 pemicu. 1 ya, tidak puas terhadap dana bagi hasil migas. Yang kedua, bantah Gubernur Riau soal dana bagi hasil turun karena Meranti hasil minyaknya ada 8.000 barel per hari. Dia merasa naik. Surati Menteri Keuangan untuk minta ketemu, tapi diminta via online saja. Kementerian Keuangan dianggap tidak transparan soal dana bagi hasil migas. Tuding Kementerian Keuangan isinya iblis atau setan lantaran susah bertemu pihak yang kompeten. Nah, saya kira gini ya, ini kan dia sudah berusaha untuk mencari jalan untuk membangun komunikasi ya. Sebenarnya dia tidak bisa dibilang istilahnya disikapi, direspon seperti itu oleh juru bicara Kementerian Keuangan gitu. Ya, Kementerian Keuangan harus memahami bahwa dia sudah mencari jalan yang legal, jalan yang konstitusional, jalan yang terbaik, jalan yang win-win untuk bertemu. Sebetulnya apa sih masalahnya? Ya kan? Nah, tapi kan persoalannya kemudian dia tidak bisa ditemui. Jadi sebetulnya dia sudah punya usaha baik. Nah, istilahnya kemarahannya dia itu karena sudah menemui titik buntu. Dan saya kira ya pejabat publik seperti teman-teman di Kementerian Keuangan itu harusnya lebih mawas diri terhadap satu protes-protes atau satu kritik-kritik seperti ini. Mungkin lebih bijak yang dilakukan oleh Pak Luki tadi ya, dia tunjukkan saja undang-undangnya, ini aturan mainnya. Kalau Bapak protes, silakan Bapak protesnya ke tempat-tempat yang memang bisa merubah undang-undang ini. Undang-undang ini kan hasil persetujuan DPR sama Presiden, sama pemerintah. Kan bisa dijelaskan begitu ya. Sehingga Bupati Bengkalis itu bisa mengerti ya. Nah, sebetulnya begini ya, terlepas dari prosedur yang sudah dijalankan oleh Bupati Bengkalis, kalau saya Bupati Meranti, mohon maaf. Kalau saya melihatnya ini akar penyebabnya ini adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.
ya HKPD gitu. Ini sumber masalahnya karena apa? Di undang-undang itu disebutkan daerah-daerah atas nama pemerataan ya, dan daerah bagi hasil migas itu dibagi tidak hanya daerah yang menghasilkan migas saja, tetapi daerah yang berada di sekitar dan daerah lainnya. Itulah yang kemudian dengan pasal atau formula itu DBH migasnya turun karena pembaginya banyak. Nah, sementara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu tidak disebutkan kondisi real daerah penghasil minyak itu. Harusnya dikasih catatan tambahan, itu berlaku manakala daerah penghasil minyak itu sudah cukup sejahtera. Tapi kalau daerah seperti Meranti, di mana banyak sekali angka kemiskinan, dan kemiskinannya ekstrim, malah harusnya dana bagi hasil migas itu tidak perlu dibagikan ke daerah-daerah lain. Itu atas nama pemerataan loh, Bro Mustafa. Atas nama pemerataan daerah penghasil minyak yang masih miskin, harusnya uang itu bagi hasil itu diserahkan 100% kepada daerah itu untuk mengentaskan kemiskinan. Setidaknya diberikan jangka waktu tertentu, let's say 5 tahun. Kalau 5 tahun kemudian tidak, kemiskinannya tidak berubah, berarti yang salah adalah bupatinya. Itulah kemudian pemerintah pusat bisa memberikan hukuman mengurangi dana bagi hasil itu. Saya kira lebih fair begitu. Jadi kalau daerah penghasil minyak dan kemudian dia miskin, kemudian dana hasilnya itu disedot sebesar-besarnya ke pusat, itu yang menimbulkan kecemburuan. Dan disitulah kemudian ide-ide liar untuk berpisah dari NKRI itu bermunculan. Karena ya merasa dia dihisap. Ini seperti penjajahan dihisap oleh pemerintah yang harusnya dia berbagi merata gitu loh. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu punya kelemahan, Bro Mustafa. Kelemahannya adalah dia tidak melihat bahwa tidak semua daerah penghasil minyak itu sudah sejahtera seperti halnya Kalimantan Timur. Banyak daerah-daerah yang dia minyaknya banyak kemudian diambil, tapi lingkungan sekitarnya masih miskin. Nah, itulah yang harus dipenuhi dulu kesejahteraan mereka, sehingga mereka tidak merasa sumber minyak yang berada di dalam bumi mereka, daerah mereka itu hanya dihisap tanpa kemudian dikembalikan kepada daerah. Saya kira itu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 1 tanpa melihat bagaimana kondisi daerah penghasil minyak gas itu. Itu yang bisa direvisi kalau menurut saya. Jadi Kementerian Keuangan tidak boleh arogan ya. Apa yang disampaikan Justinus malah menyerang balik Bupati Meranti seharusnya tidak perlu terjadi. Yang bijak adalah diserap kritikannya itu, kemudian dicarikan formulanya. Kan undang-undang ini bisa dirubah tahun depan. Semoga tahun 2023 ada undang-undang hubungan pusat dan daerah yang pembagiannya lebih merata, yang mempertimbangkan kondisi daerah penghasil minyaknya. Kalau angka IPM-nya, angka kemiskinannya masih di bawah standar nasional, maka dana bagi hasil migasnya mungkin tidak dibagi berdasarkan formula yang ada. Dikecualikanlah begitu. Itu yang namanya disebut pemerataan, disejahterakan dia dulu. Kalau dia sudah sejahtera, baru kemudian dibagi pada lingkungan terdekatnya dan juga lingkungan yang lain-lain sebagai bagian dari NKRI. Saya kira itu, Bro Mustafa. Bupati Muhammad Adil ini kan ya tadi ya menyampaikan ya kronologi lah kenapa dia pada akhirnya menyampaikan unek-uneknya di forum itu. Artinya ada tahapan dia ingin menemui tadi ya, sudah ada itikat untuk memperjelas gitu kan. Tapi kan kemudian yaitu tiba-tiba yang jadi masalah, Fahli ini, Justinus ini kan kemudian menyerang ya di sosial media dengan mengatakan hal yang, nah itu sebetulnya kan secara substansi kan dia juga nggak bisa, ya dia mungkin orang Kementerian Keuangan ya bisa dengan enaknya lah dengan bicara undang-undang dan lain sebagainya. Tapi kan Muhammad Adil ini pemimpin daerah di daerahnya Meranti yang dia katakan kemiskinannya ekstrim gitu Bang ya. Nah ini kira-kira apa sih langkah terbaiknya nih, baik di Kementerian Keuangan ataupun di Bupati Meranti sendiri ini gimana, Bang? Ada langkah yang terbaik ya, tapi sebelum saya sebutkan langkah terbaik, ini saya mendapatkan satu informasi bahwa Bupati Meranti ini malah dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian gitu, atas pernyataannya dia yang keras itu ya. Nah, saya kira ini malah jadi bumerang kalau seandainya pemanggilan ini diartikan sebagai bentuk hukuman pada Bupati Meranti ya. Sebenarnya ini Kementerian Dalam Negeri ini tidak perlu istilahnya memberikan hukuman kepada Bupati Meranti ya. Dibuat clear saja persoalannya apa. Kan gini loh Bro Mustafa ya.
Datanya kan jelas, angka kemiskinan yang dibilang oleh Pak Bupati, ya Pak Muhammad Adil, angka kemiskinannya ekstrim. Dicek aja sama Pak Mendagri, berapa persen angka kemiskinannya, berapa orang yang miskin di situ, berapa total jumlah jiwa yang ada di situ. Saya dengar ada sekitar 200.000 jiwa ya, 40.000 diantaranya menganggur, dan kemudian yang miskin berapa persen. Kemudian dibandingkan dengan rata-rata nasional. Oh, ternyata benar, kemiskinannya ekstrim. Yang kedua, dicek juga apakah kemudian sumbangsi minyaknya juga meningkat. Berapa yang betulkah yang disampaikan bahwa saat ini sudah hampir 8.000 barel per hari. Itu meningkat dibandingkan tahun lalu. Kalau itu sudah meningkat, oke. Maka itu semua ya malah saya berharap Kementerian Dalam Negeri ini menjadi mediasi. Karena kepala daerah ini kan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Memediasi dengan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan gini loh ceritanya, maka dana bagi hasil ini ya memang tidak fair. Orang daerah miskin kan harusnya mereka karena lebih miskin, padahal minyaknya diambil dan mereka harusnya mendapatkan lebih banyak prioritas bantuan dana untuk mesejahterakan mereka dulu. Karena kalau mereka miskin, ternyata minyaknya disedot terus, maka tambang minyak ya dan gas yang ada di daerah itu tidak akan berkelanjutan sustainable karena masyarakat sekitarnya akan marah, ya enggak? Pabriknya akan diganggu oleh masyarakat itu. Maka atas nama sustainability, lebih baik pemerintah bersabar dulu untuk mengambil dana bagi hasilnya. Biarkan dana itu ya kemakmuran yang mereka minyak yang diambil itu diberikan untuk kemakmuran mereka dulu, setidaknya dalam jangka waktu tertentu. Nah, Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan itu, bro, memediasi lah. Jadi ingat ya, sekitar kita ini di era otonomi daerah, di otonomi demokrasi. Ini pemerintah pusat itu bukan seperti zaman dulu ya, komando semuanya pusat oriented gitu ya, Bro Mustafa ya. Tapi harus dibangun kolaborasi, harus dibangun komunikasi. Dan kita harus ingat bahwa kepala daerah seperti Bupati Meranti Muhammad Adil ini kan dipilih melalui proses yang demokratis. Ya, maka dia harus dihargai dong aspirasinya dia, karena dia mewakili dari aspirasi masyarakatnya, apalagi bicara kemiskinan. Saya kira jangan sampai salah arah ya, Kementerian Dalam Negeri, ya Kementerian Keuangan, seolah-olah ini ada bupati yang berdasarkan interestnya sendiri gitu ya protes, yang protesnya cukup keras. Saya kira ini bukan gagah-gagahan lah dari seorang bupati, tapi ini bagian dari aspirasi publik yang disampaikan oleh kepala daerah. Dan saya berkeyakinan Muhammad Adil ini bukan PLT seperti halnya PLT DKI itu, bro. Ya. Pilih jadi pimpinan daerah bukan dari proses demokratis. Saya yakin dia dari proses demokratis, makanya dia memperjuangkan. Jadi memang gini, kita nyata-nyata ya, ini lesson learn yang lain. Kita nyata-nyata mendapatkan dua contoh kepala daerah di tahun 2022 ini. Satu berasal dari PLT yang dipilih pemerintah pusat, satu yang masih tetap dipilih dari pemilih demokratis. Ya sama-sama menjabat, beda daerahnya, tetapi kita lihat aspirasinya. Yang pertama, yang PLT ini bukan mengikuti aspirasi publik, tapi aspirasi yang memilihnya, yaitu pemerintah pusat. Sementara yang kedua ini adalah orang yang memperjuangkan aspirasi demokrasi dari masyarakat daerahnya, daripada memenuhi keinginan pemerintah pusat. Nah, ini dua hal yang menurut saya cukup unik untuk kita bandingkan. Pertanyaannya adalah dalam kebijakan publik, mana sistem yang terbaik buat people, buat masyarakat. Yang pertama atau yang kedua? Ya, saya kira jelas sekali bahwa rakyat itu membutuhkan pemimpin yang memperjuangkan aspirasi mereka, yang berani melawan kekuatan yang menghalangi kemakmuran mereka. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Bro Mustafa tadi. Jadi apa sebetulnya win-win-nya? Sebetulnya win-win-nya adalah ya duduk bareng, dicarikan solusinya. Dan saya kira memang akar penyebab masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dari bulan Desember ini mulailah kemudian dibahas merevisi undang-undang itu, bahwa kalau mau ada dana bagi hasil migas yang seperti ini formulanya, ini harus dikasih catatan kaki manakala daerah-daerah ini sudah selesai urusan dalam negerinya, kemiskinannya tidak ekstrim, pertumbuhan ekonominya bagus, lapangan pekerjaan tersedia, IPM-nya tinggi, angka kesehatannya tinggi. Tapi kalau semuanya masih rendah, ya malah daerah itulah yang prioritas untuk dana bagi hasil minyaknya itu diberikan ke mereka dulu sampai mereka mencapai satu level standar nasional. Saya kira itu, Bro Mustafa, win-win solution. Ya, artinya Pak Kementerian Keuangan, Pak Justinus ini harusnya juga paham ya, artinya Pak Muhammad Adil ini kan bicara bukan hanya mewakili dirinya sendiri ya, tapi dia ini sebagai
bupati yang tahu kondisi masyarakatnya, artinya dia mewakili masyarakatnya sebetulnya ya. Gitu Bang ya kira-kira ya. Secara angka kemiskinan berarti kan dia concern kepada kemiskinan di daerahnya dia. Ya saya kira kita butuh bupati yang seperti ini yang lantang, bicara unek-unek ya. Dia tidak takut dicopot jabatannya yang pemerintah pusat. Dia kenapa takut? Yang milih dia adalah rakyat daerah dia. Ya kan? Nggak mungkin lah. Pak Bupati meskipun Bapak dipanggil oleh Kemendagri, nggak mungkin lah Bapak dipecat oleh Kemendagri. Karena Kemendagri tidak punya hak untuk memecat bupati. Yang bisa memecat itu adalah rakyat. Jadi makanya Pak Bupati santai-santai aja ya, bisa datang bisa enggak. Tapi ya saran saya datang, malah disitulah dibujuk harusnya ya pihak-pihak dari Kemendagri untuk membantu pemerintah daerah seperti ini untuk mendapatkan satu yang lebih adil dari Kementerian Keuangan. Saya kira itu, Bro Mustafa. Kita berharap juga ya, ada kan Pak Muhammad Adil ini juga memberikan data ya di paparan itu ya. Ini minyaknya naik, harga minyak dunia naik. Tapi kenapa kita turun? Sebenarnya kan Kementerian Keuangan lebih logis lagi memberikan penjelasan itu Bang ya, ketimbang kemudian Justinus menyerang secara personal gitu Bang ya. Beberapa kepala daerah ya, tidak hanya Bupati Meranti, bahwa mereka tidak mendapatkan satu informasi transparansi mengenai perhitungan dana bagi hasil migas. Nah saya kira ini tidak diberikan karena sesungguhnya ada dana yang simpan ya, biasanya dalam bentuk off balance sheet, yang ini dana ready manakala dibutuhkan untuk proyek-proyek IKN ya, proyek-proyek bencana gitu. Makanya ini tidak dihitung gitu. Nah, maksud saya pemerintah sekarang ini kan sebenarnya keuangannya kan dalam kondisi masih pemulihan. Jadi belum baik-baik saja seperti masa normal. Jadi disinilah pemerintah ingin punya dana buffer. Tapi sayangnya tidak cukup transparan kepada publik. Kenapa tidak transparan? Karena DPR menghendaki begitu. Karena ini kan sampai tahun 2022 ini nih, 3 tahun COVID, 2020, 2021, 2022. Ini APBN ini kan extraordinary. Pemerintah bisa mengubah RAPBN ataupun menyetujui RAPBNP ya, itu tanpa persetujuan dari DPR. Jadi mereka mengkalkulasi utak-utik terserah mereka saja gitu. Ya, dan DPR memberikan ruang untuk itu dengan alasan pandemi Covid gitu. Tapi saya kira di tahun depan 2023 nggak bisa seperti itu lagi, harus semuanya transparan. Kalau tidak transparan ya pemerintah di daerah itu bisa nuntut kepada pemerintah pusat. Saya kira demikian ya, Bro Mustafa. Saya pikir cukup clear ya untuk pembahasan diskusi GSA kita sore hari ini. Semoga ya kita tetap memantau lah ya perkembangan dari tes lah dari Muhammad Adil Bupati Meranti. Itu mungkin Bang sebagai penutup diskusi kita hari ini.